Kenapa kita di branding seperti itu? Karena orang lain tidak melakukan itu. Iya, Ya. karena Bukit Tinggi ikut agak pro ke pemerintahan nih kata netizen. Ya, kata gitu. netizen nih tahun-tahun sekarang nih agak pro, padahal dulu dikategorikan kontra nih. Pemerintah kota kita memberikan bantuan seragam, ini pasti tahu lah ya, Iya. kepada anak didik, peserta didik baru. Oke. Wali kota kita jelas mengatakan angkanya segini, sementara turun ke masyarakat angkanya segini. Iya. Itu kami yang memberitakan salah satunya nih. Oh, berani ya Rian Ya karena Bapak Wali Kota mengucapkan angka segini loh. Nah, Sementara turunnya segini. misalnya saya nih sebagai orang tua nih, anak Ya. saya juga mau sekolah. Ya. Kalau yang saya dengar dari pemimpin harganya segini sementara yang saya terima segini, Iya. wajar dong saya komplain. Iya bener lah. Wajar dong. Terus dengan harga segitu yang dapat hanya beberapa piece. Iya. Sementara kalau kita belanja di luar misalnya, Iya. bisa dapat beberapa gitu. Kan hal-hal seperti itu harus harus di viralkan. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podser, podcast seru bareng Uni. Hari ini kita kedatangan tamu founder dari Bukit Tinggi Co. Nah, selama ini kan kita nggak tahu nih siapa orang di belakang Bukit Tinggi Co. Bukit Tinggi Co ini adalah wadah informasi terupdate di Bukit Tinggi dan se-Sumatera Barat. Dan Uni penasaran nih, siapa sih orang di belakangnya? Kenapa media lokal bisa dikenal seluruh daerah, bahkan sampai ke luar negeri? Kita perkenalkan Rian. Halo nih, Halo, selamat siang. Siang, ini udah sore. Udah nih. sore ya. Jangan siang terus kita. Semangatnya siang terus nih Uni. Halo penonton Podser Uniria nih. Perkenalkan, saya Rian, salah satu pendiri dari bukittinggiku.com. Oke, Rian pendiri bukittinggi.com. Rian, ini kan media lokal ya Rian ya. Betul. Udah berapa lama berdiri media lokal nih di Bukit Tinggi? Di 2025 ini kita akan berumur 14 tahun ini di September nanti. Udah lama. Udah lama. Oke, udah 14 tahun ya Rian. Kenapa terfikirkan oleh Rian bikin akun media gitu Rian? Khususnya nama Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu kan namanya tuh identik ya, semua orang pasti tahu lah nama daerah gitu. Kenapa terfikirkan oleh Rian? Wah, kalau ini ceritanya lumayan panjang nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan kita butuh story-nya ya. Jadi dulu ketika tahun 2011, ketika Rian masih kuliah di Pajajaran, Bandung. Oh, Bandung kuliahnya ya. Di jurusan manajemen komunikasi. Itu ada semacam tugas kuliah nih. Mata kuliahnya itu manajemen media namanya. Manajemen media. Jadi kita para mahasiswa itu disuruh untuk membuat satu perusahaan media, tapi yang realistis. Realistis. Maksudnya ini bukan hanya sekedar tugas, tapi memang bisa dijalankan setelahnya gitu. Nah, saat itu kita sama teman-teman bikin yang paling namanya juga mahasiswa ini ya. Modalnya juga tidak banyak lah. Jadi yang paling memungkinkan kita bikin saat itu adalah portal berita dan radio online saat itu. 2011 ya. 2011 tuh. Alhamdulillah kita menang pitching dari sekian banyak mahasiswa, kita yang menang dan kita dapat pendanaan dari kampus nih untuk merealisasikan si portal berita dan radio online ini. Di awalnya udah didanai kampus. Ya, karena itu tadi, karena yang paling realistis untuk dijalankan gitu. Ada teman-teman yang bikin majalah, ada yang bikin production house, ada. Cuman saat itu yang paling realistis dan bisa perkembangannya dengan mengingat internet yang booming saat itu, ini yang paling realistis untuk dilanjutkan gitu. Disupport oleh kampus waktu itu pendanaannya. Lanjut. Alhamdulillah itu udah jalan beberapa tahun dan dilanjutkan oleh adik-adik junior di kuliah. Nah,
Jadi kita Rian saat itu memakai prinsip ATM nih. Amati, tiru dan modifikasi. Oh. Nah, kita lihat nih internet lumayan saat itu, mungkin Uni juga tahu ya, Twitter dan Facebook lagi hits-hitsnya tuh zaman 2010 2011 ya. Dan di Bukit Tinggi sendiri belum ada tuh. Ada seperti portal-portal berita, cuman belum seperti sekarang lah banyaknya gitu. Dan tidak bisa diakses oleh semua orang. Nah, terfikirkanlah, oh kita di Bukit Tinggi nih mungkin, dan lagi ini karena saya tinggalnya di rantau, portal informasi inilah yang bisa diakses di mana saja sebenarnya. Iya, benar. Nah, kita nggak harus di Bukit Tinggi, tapi kita menjalankan bisnis ini. Tapi kita bisa tahu info dari Bukit Tinggi. Betul. Nah, ATM tadi itulah nih tuh, kita coba lihat dari radio-radio lokal yang ada di Jakarta, Bandung, program-program apa yang dibikin, kita coba kita terapkan di Bukit Tinggiku. Ternyata responnya bagus. Kan kalau sosial media ini yang penting adalah interaksi ya nih ya. Interaksi. Kalau interaksi dari pembaca, dari netizen, dari pendengar itu bagus, otomatis semangat di dalam diri juga, wah ternyata banyak juga peminatnya hal yang seperti ini. Ditambah lagi sosial media Facebook dan Twitter saat itu memang lagi hits-hitsnya kan. Itu di saat itu ya. Jadi keberadaan sosial media memang membantu nih si portal berita ini saat itu. Ya. Gitu. Berarti lanjutnya ke IG kapan tuh? Itu kita menyesuaikan nih, dulu sempat Uni juga mungkin pernah main pet. Oh iya. Jadi setiap ada sosial media baru kita langsung, walaupun belum terlalu paham, jadi kita mencoba untuk selalu jadi yang pertama. Ketika pet keluar kita bikin account petnya, kita bikin Instagram, kita bikin akun Instagramnya. Itu kalau ke Instagram nih 2014. 2014. Iya. Nggak kita menutup mata nih Rian. Bukit Tinggi tuh lebih ke politik nih. Nah, nih maksud Uni ini info-info politik dan info-info yang Uni lihat di Bukit Tinggi itu lebih gimana keadaan Bukit Tinggi dari pemerintahan, dari itu spesifiknya Bukit Tinggiku. Apakah itu benar ya? Benar dan tidak benar. Benar dan tidak benar. Kenapa benar? Nah, pertama Bukit Tinggi itu mungkin orang taunya pariwisata dulu nih. Iya. Betul nggak? Orang taunya Jam Gadang, orang taunya Ngarai Siano, itu kekayaan alam yang ada di Bukit Tinggi. Orang luar yang bukan asli Bukit Tinggi pasti datang ke sini untuk mengejar pariwisatanya, kulinernya, alamnya yang begitu cantik ya kan. Nah, kalau untuk orang asli sini, mungkin kayak kita berdua lah, mungkin kita ke Jam Gadang mungkin merasanya udah biasa ya. Udah biasa, udah tiap hari ya. Mungkin orang-orang seperti kita mungkin butuh hal-hal yang memang hangat untuk diperbincangkan. Bisa kita bawa topik ini, kita bisa bahas dengan teman-teman di Lapau misalnya, di tongkrongan kita. Dan salah satunya memang Bukit Tinggi ini politiknya memang seru untuk dibahas. Ya. Karena dilihat kalau apa aja yang terbaru tuh pasti kita lihat Bukit Tinggiku. Nah, pasti informasinya tentang tata tertib, pemerintahan, dan mayoritas 70% kayak gitu. Kita memang nih, prinsip kita dari awal memang membangun silaturahmi dengan siapa saja. Jadi dengan pemerintahan kita membangun silaturahmi yang baik, dengan dinas-dinas, dengan instansi-instansi yang ada di Bukit Tinggi. Jadi mereka pun dengan berjalannya waktu sekian tahun ini, yang kita bangun kan sebenarnya kepercayaan ya nih ya. Iya, benar. Ketika orang percaya dengan kita, apa yang kita beritakan itu memang real, fakta, tidak ada dibuat-buat, tidak ada hoax. Jadi setiap instansi dan pemerintah itu tentu ingin menjalin hubungan baik juga dengan kita. Iya, benar-benar. Karena kan di dalam pemerintahan itu kan banyak juga polemik ya. Iya, betul. Yang harus masyarakat tahu, dan masyarakat jangan menutup mata juga ya.
karena apa yang didengar tuh belum tentu itu yang kenyataannya. Makanya dengan media kita share media ini, info ini untuk masyarakat biar nggak salah paham. Iya, betul. Itu berita-berita tuh kebanyakan tuh apa tuh, Rian? Jadi secara teknis ya nih ya, dulu kan kita memang banyak mengutip lah dari berita lain, dan itu sebenarnya tidak diperkenankan juga sebenarnya, secara etika, secara ini kurang baik juga. Jadi beberapa tahun belakang ini kita sudah tidak melakukan hal itu. Kita sudah ada tim, kan Bukit Tinggiku ini sudah berbentuk perusahaan kecil-kecilan lah nih. Oh, udah berbentuk PT. Ya, sudah ada tim yang in charge di dalamnya. Saya pun hanya melihat dari luar lah. Jadi yang mengerjakan itu sudah ada timnya, ada reporternya, ada videografernya, cukuplah di dalam situ. Jadi setiap berita yang kita tayangkan itu memang sudah berdasarkan konfirmasi ke pihak-pihak yang berkaitan. Kita saring dulu. Kita saring dulu. Jadi ada berita ini, siapa nih pihak yang terkait nih? Ada misalnya dinas ini atau wali kota misalnya. Kita sudah melakukan hal-hal yang patut sebelum berita itu ditayangkan. Nah, terlepas dari kadang ada orang yang tidak ingin memberikan info misalnya. Kalau untuk kami para orang-orang yang bergerak di dunia jurnalistik ini tidak memberikan info itu adalah sebuah jawaban sebenarnya. Iya, berarti ini oke. Iya. Nah gitu. Tapi prosedur untuk sebelum berita itu naik sudah dilakukan seperti prosedur yang seharusnya. Gitu. Oke, menarik. Tapi semenjak Rian mempunyai media yang besar ini, apa nih tantangan yang menarik di Bukit Tinggi yang bisa Rian jual di media sosial? Ya, kalau yang pertama kalau kita bahas media sosial ya, yang pertama memang interaksi lah. Interaksi ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini mungkin Uni kan seorang pebisnis yang lumayan. Bukan lumayan, oke lah, orang Bukit Tinggi siapa yang tidak kenal dengan Ria, ya kan? Tapi ada hal yang kita tujukan benar-benar untuk bisnis, ada yang memang untuk kepuasan hati kita, misalnya kita membantu siapa, memang untuk kepuasan hati kita gitu. Kepuasan hati ya. Berarti Rian memberikan informasi yang terpercaya dan terupdate itu memberikan suatu kepuasan batin. Iya. Karena memang dari background pendidikan pun di dunia jurnalistik dan menjadi orang yang pertama mengetahui berita itu ada kepuasan tersendiri. Iya, benar. Itu antusias dari netizen tuh bagus ya, Rian? Iya, bagus. Netizen itu kan ya mungkin Uni juga pernah merasakan lah. Netizen itu kan intinya setiap interaksi, setiap komen, likes yang mereka berikan ketika kita membalasnya, ada netizen pun merasa dibalas nih komen saya gitu kan. Jadi memang itu yang kita jaga selama ini. Kalau ada orang yang komen, ada yang beri kritik, beri saran, itu pasti kita balas langsung di kolom komentar itu gitu. Rian, di Bukit Tinggi ini kalau dilihat media itu ada banyak ya, Rian ya. Tapi memang familiar di mindset kita nih Bukit Tinggiku gitu. Bukit Tinggiku dan banyak media-media lain yang sejenis dengan Bukit Tinggiku. Gimana nih persaingannya, Rian? Kita nggak menganggap persaingan ya nih ya, karena mantap. Mungkin media-media lain punya tujuan yang sama lah, memberikan informasi yang tercepat dan terpercaya kan. Cuman kita alhamdulillah dengan umur yang sudah cukup belasan tahun ini, pengalaman mengajarkan kita ya. Salah satu contoh saya katakan tadi, kita tidak lagi melakukan kutip sana kutip sini. Sekarang banyak kan nih, ada akun-akun reposter, tidak punya wartawan, tidak ada tim, cuma mengandalkan ngambil berita dari wartawan lain, terus diposting ke media dia, dan parahnya lagi dia dapat uang lagi di situ. Kan etika kita kepada si wartawan yang memang sudah jalan ke lapangan, dia mengeluarkan tenaga, dia mengeluarkan pikirannya untuk membuat berita, itu kan etikanya tidak baik sama sekali. Nah, itu awal-awal dulu saya pun mengakui memang mengerjakan itu gitu. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, kayaknya ini
udah nggak baik ini, udah tidak patut dilakukan. Ditambah lagi kita ada unsur komersial di akun ini kan. Bagaimana Rian bisa memastikan berita ini nih harus diangkat? Apakah ada orang yang memfilternya? Oke. Di tim sendiri ini kan ada beberapa tuh, ada wartawan, ada tim redaksional yang di dalam gitu ya. Jadi kita memastikan dulu nih berita ini memang pertama memang terjadi atau enggak. Karena banyak nih istilahnya parangai netizen gue kadang dibuat-buat lah. Itu banyak kami temukan nih. Jadi memang setiap ada laporan kan banyaknya masuk lewat DM tuh nih. DM ada ini. Kami selalu minta nomor teleponnya, minta nama orangnya. Jadi kita bisa saat ke lapangan kita bisa konfirmasi ke yang bersangkutan gitu. Yang paling gampangnya kan kita udah ada sistem pemerintahan, kita udah sampai ke RT RW ya nih ya. Jadi kita gampang lah kalau ke daerah sini kita bisa cari RT ya dulu, cari RW ya dulu. Untuk bidang hukumnya kita bisa ada Babin Kamtibnas dari kepolisian di sana, ada Babinsa di situ. Jadi memang setiap berita itu dikonfirmasi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya kayak gitu. Oke. Yan, Bukit Tinggiku tuh apa yang bikin orang tertarik melihatnya, Yan? Apa yang Rian sajikan di Bukit Tinggiku sampai di mindset kita kalau apa yang terjadi di Bukit Tinggi kita harus lihat akun Bukit Tinggi? Oke, pertama mungkin ya itu tadi nih, orang sudah percaya ya kalau berita yang memang tidak hoax, tidak dibuat-buat, ya kalau mau lihatnya di Bukit Tinggiku gitu. Karena kami memang menjaga itu dari dulu nih. Setelah itu mungkin yang tercepat juga ya. Yang tercepat terupdate. Orang ya mungkin Uni juga lah ya. Mungkin sekarang baca berita mungkin tidak langsung di portal beritanya mungkin. Pasti di sosmed ya. Di IG lah, di TikTok lah gitu. Kenapa kayak gitu? Karena aksesnya gampang. Setiap orang punya handphone. Setiap orang bisa dipastikan punya sosial media. Dan market untuk itu nih bagus nih. Bagus dan interaksinya bagus gitu. Tapi ya Bukit Tinggiku tuh berapa channel ya? Kita kalau untuk Bukit Tinggiku aja nih ya, kita ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube juga. Akun namanya Gadang Salero. Gadang Salero ini adalah akun yang kita buat di zaman pandemi ini. Khusus untuk mengiklankan, mempromosikan UMKM kuliner yang ada di Bukit Tinggi dan Agam. Dan itu free, tidak berbayar. Serius? Kan? Nah, ini baru tahu nih Gadang Salero. Berarti Gadang Salero itu adalah UMKM di Bukit Tinggi gitu. Yang dipost tanpa membayar. Tanpa bayar. Tapi kita filter dulu ya, apakah ini benar-benar UMKM. Kan ada ya nih usahanya sudah besar tapi masih bilang UMKM gitu. Jadi kita memang sangat filter itu. Di Gadang Salero ini kita punya tim yang memang istilahnya relawan ya nih ya. Memang mereka juga senang mengerjakan itu, senang membantu gitu ya. Jadi kita mungkin sekarang ya UMKM yang sudah kita bantu itu udah lebih dari 100-an nih. Tanpa kita pungut biaya sama sekali ya. Memang yang patut untuk dibantu. Apalagi zaman pandemi ini tahu sendiri lah ya, semua bisnis lesu kan ya. Gara-gara media sosial kita masih hidup gitu. Karena kita bisa mendapatkan informasi cepat, terupdate, dan kita juga bisa makan. Itulah. Terus kita juga ada salah satu lini bisnis seperti tur pariwisata nih. Tur pariwisata gimana tuh tur pariwisata? Nah, mungkin yang paling paling terkenal lah bisa diketahui orang-orang itu kalau Uni misalnya nih ingin coba terbang para layang di Puncak Lawang. Itu bisa dengan kita. Bisa. Ya, kita punya beberapa pilot yang sudah sertifikasi nih. Memang si pilot ini diuji dan mendapatkan pelatihan dan mendapatkan sertifikat untuk membawa tandem nih, Kak. Pernah lihat nggak orang pralayang tapi depannya ada bawa bonceng gitu ya? Itu bisa. Itu bisa di Puncak Lawang. Tergantung keinginan Uni. Ada di Payakumbuh juga kita bisa. Di di Pantai Air Manis Padang juga bisa.
Oh, itu khusus itu ya? Iya, itu khusus. Yang kayak burung itu tuh ya? Iya, yang pakai parasut. Iya, pakai pakai Oh, parasut. beda lagi. Kalau burung itu paramotor yang pakai mesin. Oh, yang pakai mesin. Kalau ini enggak. Parasut. Parasut. Kita terbang dari puncak lawang itu. Oke. Setelah ya puas 15 menit, 20 menit kita turunnya itu di atas lagi, bukan di bawah. Oh. Gitu. Oke, baru tahu kita ya. Mungkin ibu-ibu di sini banyak yang tahu dan juga banyak yang belum tahu nih Rian. Ya. Karena Oni sendiri pribadi baru tahu. Jadi itu apa kegiatan lainnya? Iya. Dan itu kan kita membangun kerjasamanya B2B dengan hotel nih. Oh, dengan hotel. Jadi hotel-hotel punya tamu atau kita bawa tamu dari luar nih misalnya. Iya. Kita kasih ke hotel A misalnya ya. Hotel A ini karena kita sudah ngasih tamu beberapa orang tentu ada semacam fee lah yang dikasih ke kita. Nah, ketika si tamu ini mau jalan-jalan di Sumatera Barat, kita yang handle semuanya, akomodasinya, semuanya kita yang handle. Itu sudah dijalankan beberapa tahun ini juga. Iya. Berarti nggak banyak yang nggak tahu nih ya. Oke. Rian juga wadahnya untuk beriklan. Iya. Karena kalau kita beriklan di Bukit Tinggiku ini followernya udah banyak. Dan apa yang terjadi di Bukit Tinggiku bisa di-share nih terjadi di Bukit Tinggi bisa di-share nih di Bukit Tinggiku ya. Iya, ya. bisa. Tapi tetap difilter. Tetap difilter ini. Tetap difilter karena nggak sembarang berita juga yang harus di-post. Iya. Itu harus benar-benar real gitu Iya. ya. Oke. Harapan Rian di Bukit Tinggi ini ke depannya. Ya mungkin berharapnya terus ada, yang penting ada dulu nih. Banyak media-media lain yang sekian tahun tidak sanggup beradaptasi dengan kemajuan teknologi, hilang saja. Nah, kita mulai dari 2011 dulu, kita memang apapun teknologi yang baru, kita mencoba untuk selalu adaptif ke teknologi itu. Harus selalu berinovasi. Harus. Ya, Kalau sekarang mungkin AI mungkin ya. Iya, AI. Kita tidak bisa skeptis, tidak bisa menolak si keberadaan AI ini kan. Kalau kita tolak namanya teknologi, kita nggak sanggup. Nggak bisa. Kita harus sejalan nih dengan teknologi ini kalau kita tetap. Lagi sampai menuju 2030 Iya. ya. Apa nih yang terjadi di Bukit Tinggi yang menurut Rian tuh krusial sekali, yang harus kita benahi gitu? Ya sejauh ini orang masih banyak beranggapan kita ini media yang tidak sejalan dengan pemerintahan ya. Oke. Itu kan perlu kita luruskan. Harus. Karena saya berpikirnya pribadi ya nih ya. Kenapa kita di branding seperti itu? Karena orang lain tidak melakukan itu. Iya. Karena Bukit Tinggi agak pro ke pemerintahan nih kata netizen. Iya, kata netizen nih tahun-tahun sekarang nih agak pro, padahal dulu dikategorikan kontra nih. Iya. Sebenarnya tidak juga nih. Oh, begitu. Nggak juga. Coba dijelaskan nih, kenapa dulu dibilang kontra, sekarang dibilang pro nih dengan pemerintahan sekarang. Jadi dari awal kita sudah memutuskan berdiri di kaki sendiri nih. Media ya. Iya. Media Kita informasi. tidak berada di bawah institusi apapun. Oke. Itu udah kita jalankan dari awal dulu ya. Nah, beberapa tahun lalu masa-masa pilkada juga, tapi bukan yang kemarin ya, yang periode lalu. periode lalu. Kita pernah ditawarkan menjadi tim medianya salah satu paslon dengan angka yang lumayan fantastis. Wow. Fantastis. Tapi kita mikirnya gini, kalau kita menerima tawaran tersebut, kita harus patuh ya. Iya, kita harus di bawah kita kerjalah. Iya. Kita harus patuh dengan atasan kita. Ya. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Iya. Kenapa? Gerakan kita akan terbatas. Fantastis. Karena di tahun itu, di angka segitu, butuh beberapa atau tahunan lah untuk mendapatkan angka segitu ya. Angka segitu ya. Siapa dan berapanya mungkin tidak etis lah kita sebut ya. Tidak usah.
Tapi oke lah. Oke lah. Terus? Kita sempat adu argumen tuh di internal. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada di yang internalnya mau. Di internal. Oke, lanjut. Keputusannya pada akhirnya tetap tidak. Tetap tidak. Dan tim yang mau ini pada akhirnya tidak lagi bergabung dengan kita. Pindah ke pihak sebelah. Bukan ke pihak sebelah, yang pasti bukan bersama kita lagi. Oke. Karena itu salah satu. Ini kita pindah ke sebelah. Itu salah satu apa ya? Resiko. Kalau kita bilangnya prinsip ya nih ya. Kalau memang murni untuk cari uang di sini, pasti kita ambil. Dan lagi teman-teman ini yang mengerjakan ini sudah punya pekerjaan utamanya loh nih. Kayak saya sudah ada pekerjaan utama untuk menghidupi keluarga, sudah alhamdulillah sudah cukup lah rasanya. Tidak perlu menerima hal-hal seperti ini. Dan tanggung jawabnya besar loh nih. Iya, kalau kita menang, kalau tidak menang, waduh, mungkin sampai kapanpun pasti dihujat terus kan. Nah, sampai ke pilkada kemarin pun tetap ada ya seperti biasa yang tetap ini ada seperti itu. Dengan namanya politik tapi kami tetap dengan prinsip kami tidak ikut ke arah sana. Namun kita selalu memberitakan hal-hal yang misalnya dari paslon ini punya program yang bagus nih untuk masyarakat, harus kita share, harus kita bagikan ke masyarakat. Nah, tapi tidak ada indikasi yang di belakang ya? Tidak ada. Karena memang kamu menguatkan prinsip kita adalah badan informasi untuk masyarakat, bukan untuk pribadi seperti itu. Karena kalau untuk masyarakat pertanggungjawabannya tuh dunia akhirat. Apa yang kita share tuh harus yang sebenarnya. Tapi kalau memang kita tidak men-share yang sebenarnya juga nggak masalah, masyarakat juga nggak tahu. Tapi akhirnya sesuatu yang bohong tuh akan terungkap. Lama-kelamaan akan ketahuan. Jadi orang nggak percaya lagi dengan akun kita kan begitu kan? Betul. Karena yang kamu bayangkan di media ini harus jadi akun yang terpercaya. Betul. Dan itu yang kamu jaga selama ini di Bukit Tinggiku. Ini pun sebagai pebisnis pasti harus mengutamakan kepercayaan kan kepada karyawannya kan. Iya benar. Kalau nggak ada kepercayaan kita nggak bisa bertahan. Jangankan kita untuk sukses bertahan aja tuh sulit begitu ya. Iya, jadi memang banyak hal-hal yang bikin kamu tuh banyak tertarik lah, orang menarik kamu ke sana ke sini, tapi kamu tetap dengan prinsip gimana Bukit Tinggi ini kamu real memberikan informasi ke masyarakat yang sebenar-benarnya dan yang terpercaya, up to date begitu. Jadi menarik nih ya, informasi di Bukit Tinggi ini ya, bilang ini Bukit Tinggiku pasti nih begini begitu. Nih, salah satu berita yang sempat hangat akhir-akhir ini nih. Pemerintah kota kita memberikan bantuan seragam. Ini pasti tahu lah ya, kepada anak didik, peserta didik baru. Wali kota kita jelas mengatakan angkanya segini, sementara turun ke masyarakat angkanya segini. Itu kami yang memberitakan salah satunya nih. Berani ya Rian ya? Ya karena Bapak Wali Kota mengucapkan angka segini loh, sementara turunnya segini. Misalnya saya nih sebagai orang tua nih, anak saya juga mau sekolah. Kalau yang saya dengar dari pemimpin harganya segini, sementara yang saya terima segini, wajar dong saya komplain. Iya bener lah. Wajar dong. Terus dengan harga segitu yang dapat hanya beberapa piece. Sementara kalau kita belanja di luar misalnya bisa dapat beberapa gitu kan. Hal-hal seperti itu harus harus di-viralkan kan. Iya benar. Akhirnya nah itu dia perlunya konfirmasi ke beberapa pihak terkait ya. Yang kita lakukan itu ya ketahuan lah ternyata ada perbedaan ternyata. Untuk anak SD ada nilainya segini, anak SMP nilainya segini. Cuman kan netizen ini butuh dijelaskan nih. Benar. Kalau yang dikatakan 100 turunnya 50, wajar dong mereka ini. Ketika mereka dijelaskan, oh ini loh, ini. Jadi
mereka tidak akan salah paham ya. Dan kita pun menerimanya tuh kita paham kenapa harus begitu. Ya? Nah itu salah satu fungsi yang kita lakukan nih, fungsi untuk kalau ada mengklarifikasi satu permasalahan. Iya, kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kurang rasanya, ya kita lah yang punya tanggung jawab untuk benar. Itu lebih ke politik ya. Iya. Kalau lebih ke masyarakat, apa nih berita yang banyak Rian angkat? Banyak juga sini kan seperti laporan-laporan, karena di sosial media ini ya nih memang banyak kaitannya dengan pemerintahan nih. Karena kita lihat ya, laporan langsung, misalnya ada laporan mengenai suatu hal nih, jalur prosedur untuk ke pemerintahan ini terlampau panjang nih. Iya, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Karena masyarakat nggak paham. Iya. Orang netizen ini lebih memilih melapor ke sosial media daripada jalur yang seharusnya. Nah, itu sebenarnya ya tugas kita bersama lah nih ya. Tugas pemerintah juga tentunya, karena yang berhak, yang harusnya mencarikan klarifikasi dan mencarikan solusi atas permasalahan masyarakat itu kan pemerintah, bukan portal berita sebenarnya. Tapi gara-gara itu portal berita banyak diminati sama netizen ini. Betul. Karena informasi terupdate itu yang mereka butuhkan. Iya. Jadi jarak yang panjang ke pemerintahan itu dipangkas nih dengan sosial media ini. Jadi tapi ini ya, di sisi lain kan kita kan punya teman, punya kenalan, punya relasi di dinas ini. Jadi banyak juga sih kalau ada misalnya Uni nih di dinas ini kerjanya, sementara ada berita yang sedang hot tentang dinas ini. Uni secara belakang bisa lah, oh janganlah itu. Ada sering ditemui seperti itu. Iya, karena memang persaingan dalam bidang politik ini kita tahu lah ya. Tapi memang kamu harus berdiri tegak di tengah Rian untuk masyarakat. Betul. Karena kepercayaan masyarakat ke Bukit Tinggiku itu sangat besar sekali. Karena Bukit Tinggi ini besar banget nih Rian. Karena sampai ke Agam ya Rian? Iya, betul. Kamu sampai ke Agam ya? Iya, Bukit Tinggi dan Agam. Bukit Tinggi dan Agam. Nggak merangkul ke Sumatera Barat? Secara khusus tidak, tapi kalau berita-berita yang umum lah, itu masih ya. Jadi spesifiknya memang Bukit Tinggi dan Agam ya. Betul sekali. Itu banyak sekali hal-hal yang harus diberitakan ya. Karena kalau kita tinggal di Bukit Tinggi aja kita nggak tahu peristiwa di sana. Peristiwa di sana ternyata banyak juga peristiwa di Bukit Tinggi ini ya. Banyak ya. Khususnya di pemerintahan dan di masyarakat umum ya. Yang banyak kamu temui di Bukit Tinggi ini apa nih Rian, kriminal yang banyak temui? Kalau kriminal tuh ranahnya udah hukum tuh nih kepolisian ya. Cuman maksud ini kayak pencurian, apakah banyak di Bukit Tinggi nih? Apakah terlalu menjamur atau gimana nih? Kalau kita kan mendapat khususnya berita kriminal ini ya, kita khususkan ya pembicaraan kita di berita kriminal. Itu setiap informasi yang keluar kita harus menunggu dari pihak kepolisian dulu. Kita tidak bisa, tidak bisa, nggak bisa. Ya? Beberapa waktu lalu pernah tuh ada kurir narkoba yang tertangkap. Itu gimana ya? Masih di lingkungan tempat tinggal lah. Tapi secara aturannya tidak bisa langsung diberitakan. Kita harus konfirmasi ke pihak yang berwajib dulu nih. Tapi kalau untuk Bukit Tinggi memang ya nih ya, untuk masalah-masalah isu sosial seperti itu ya, narkoba. Ya, itu banyak sekali. Sekarang balap liar nih, itu gila banget ya. Parah sih. Hal-hal seperti itu memang mungkin banyak diwajarkan secara tidak langsung oleh beberapa orang. Menganggap itu hal yang biasa, padahal itu kan kita contoh kayak balap liar lah nih ya. Itu kan banyak fasilitas umum yang digunakan, bahaya yang ditimbulkan di sana. Benar. Tapi di sisi lain kan kita mendengar juga nih aspirasi pada adik-adik yang suka ini. Iya, mereka juga butuh difasilitasi katanya. Benar. Ya dua mata pisau lah nih.
Ada positifnya, ada negatifnya ya. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan pemerintah juga mendengar keluhan netizen ya. Kasihlah mereka space tempat di mana bisa mereka mengeksplor ya keinginan bakat mereka ya. Sekali sebulan atau sekali seminggu kan boleh. Oke, jadi memang Bukit Tinggi ini luar biasa banyak apa namanya tuh info-info yang beragam gitu. Wilayahnya kecil tapi di dalamnya sangat beragam nih. Jadi Bukit Tinggi ini kecil tapi beritanya update terus nih ya. Diusahakan update terus nih. Update terus ya. Banyak peristiwa di kota kecil ini sebenarnya ya, yang kita nggak tahu ya. Apa tuh berita-berita yang terviral di Bukit Tinggi ini yang nggak menutup mata nih di Bukit Tinggi ini? Kalau kita mungkin bilangnya yang jadi kalau ukuran sosial media kan interaksi ya nih ya. Memang betul kata Uni tadi, berita kriminal memang selalu jadi yang pertama nih. Benar. Bad news is good news. Memang ya. Memang. Karena setiap hari Uni dengar ada kemalingan kayak gitu kan. Dan masalah-masalah kriminal ini harus tuntas sebenarnya, karena kan kasihan juga. Kalau kota kecil ini banyak hal-hal yang bikin warga tuh ketakutan seperti itu. Ada yang bongkar rumah di pagi-pagi hari, ada yang begini dan begitu gitu. Itu harus diupdate juga tuh Rian. Ya kadang ya dua sisi juga sini. Pertama seperti berita kriminal ya. Di sisi lain, di sisi negatifnya banyak yang bilang ini kan citra negatif untuk kota kita. Ya masuk akal. Tapi ketika kita memberitakan ada kriminal ini kan ada sisi positif seperti peningkatan kewaspadaan, ya kan? Jadi orang-orang lebih waspada. Benar. Lebih kayak narkotika. Si orang tua lebih waspada sama anak-anaknya. Ada sesuatu yang aneh-aneh. Ya bisa kita walaupun bukan orang tua aja ya, lingkungan kita, masyarakat kita bisa saling menjaga nih. Kalau ada sesuatu yang gerak-gerik yang mencurigakan, kita bisa tindakan pencegahan sebelum itu kan. Ya, apakah menurut kamu orang Bukit Tinggi yang tahu informasi Bukit Tinggi nih mayoritas dibandingkan kita orang-orang awam nih? Kenapa Bukit Tinggi ini kota kecil tapi tanahnya paling mahal begitu? Ya kan, kota kecil tapi memang mahal begitu dia. Mungkin ada kaitannya dengan kota pariwisata, bisa jadi. Karena tempat itu nggak bertambah ya? Iya, karena dia kecil, jadi yang naik, yang bertambah bukan luasnya, malah harga tanahnya. Karena ini podcast ini hal pertama yang Uni bicarakan tentang Bukit Tinggi, kota Uni, kota kelahiran. Kita nggak pernah mengkrocek kota kita nih. Kita tidak pernah membicarakan kota kita. Kita cuma membicarakan kota orang, prestasi orang. Kota kita aja sendiri kita tidak pernah membicarakannya ke halayak ramai gitu. Jadi apa hal yang menarik menurut Rian Bukit Tinggi ini? Ya pastinya memang kota wisata ya. Kota wisata nih itu sudah dari tahun yang dari puluhan tahun lalu memang itu yang daya tarik yang kita jual dari dulu kan. Dan berdasarkan data pemerintahan pun memang PAD kita memang dari pariwisata besarnya, dari daerah wisata, dari okupansi hotel, memang dari sana semuanya. Cuman sekarang menariknya nih para pengusaha-pengusaha lokal sudah mulai banyak tumbuh nih sekarang nih di Bukit Tinggi. Sudah banyak usaha-usaha yang memang dikomandoi oleh orang-orang anak-anak muda nih. Benar. Kita lihat banyak coffee shop, banyak cafe sekarang yang memang diinin oleh anak-anak muda nih. Iya benar. Apalagi pemerintah sekarang menurut Uni memang orangnya agak kreatif ya, gimana ada pembangunan baru, gimana apresiasi untuk masyarakat tuh banyak. Iya, setuju. Aduh, sejauh ini Bukit Tinggi ini memang benar-benar bikin aku nih merinding, karena aku nggak pernah bertanya kenapa aku tinggal di Bukit Tinggi. Karena surga dunia tuh yang aku rasa tuh memang Bukit Tinggi. Kalau yang aku rasa, karena udah kemana-mana kita melalang buana pasti nyamannya di Bukit Tinggi.
Setuju sekali. Setuju Rian nggak? Karena Rian pun ini ya, kan belasan tahun kuliah, kerja di Bandung, di Jakarta. Ketika dapat kesempatan untuk kembali ke Bukit Tinggi, hidup di Bukit Tinggi memang aduh alhamdulillah ini benar-benar berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain wisata, pendidikannya juga bagus nih. Jadi kita pendidikan untuk anak-anak kita memang dari dulu lah kita memang juga terkenal dengan kota pendidikan kita dididik di Bukit Tinggi itu dengan keras. Iya. Karena orang-orang Bukit Tinggi khususnya Sumatera Barat pada umumnya, karena di pendidikan kita tuh memang pendidikan surau banget ya, keras lah kalau Uni lihat gitu. Menurut kamu Bukit Tinggi ini ke depan harapan kamu ke Bukit Tinggi apa? Ya seperti yang Uni bilang tadi, kita tidak bisa meluaskan wilayah lagi. Kota kita ya segitu-gitunya ada. Ya yang paling ini nih kita lebih kreatif lagi mengemasnya ya. Iya benar-benar. Ya kita selama ini dapat uang dari pariwisata. Ya orang datang pariwisata sekali, 2 kali, 3 kali, pasti orang bosen juga lama-lama. Ya kita harus gimana pintarnya dari pemerintahan dan dari masyarakat juga mengemas apa yang kita jual ini. Ya seperti Uni lah dengan bisnis Uni kan pasti packaging itu nomor satu kan. Nomor satu benar-benar. Jadi di Bukit Tinggi ini gimana cara kamu mengangkat isu masalah nih? Ini ada beberapa poin yang harus ditanya sama dia nih. Kamu akan mengangkat isu sosial di Bukit Tinggi ini. Pertama itu di masalah kemiskinan. Apakah masih banyak orang di taraf kemiskinan di Bukit Tinggi ini? Waduh, kalau secara data Rian kurang tahu juga ya ini ya. Cuman kita secara pengamatan kita ini lumayan lah nih. Lumayan ya. Cuman kan itu utamanya adalah tanggung jawab pemerintah ya, warga yang tidak mampu. Cuman sejauh ini pemerintahan sebelumnya juga memang sudah berfokus nih kepada masyarakat yang kurang mampu dengan munculnya banyaknya kebijakan yang pro kepada masyarakat tidak mampu kan. Ya mudah-mudahan semakin terus berlanjut ya nih ya yang memang pro masyarakat ini, dan kedepannya ya kalau bisa ditingkatkan lagi. Iya. Karena kita kan dengan kemiskinan ini kan banyak nggak terekspos nih, jadi bisa jadi masukan juga lihat masyarakat yang miskin ini apa nih, kenapa mereka tidak berkembang gitu kan. Kalau pengangguran gimana lihat? Ya banyak juga ya. Kalau menurut pribadi faktornya banyak sih nih. Banyak faktor yang ini kalau itu jawabannya nih udah paham aja. Malas ya. Nggak ada, apapun kerja pasti ada. Dulu ya, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika Rian lulus kuliah dengan background pendidikan manajemen media ya, memang di Bukit Tinggi ini dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Dulu memang belum ada wadah pekerjaan untuk hal-hal seperti itu. Makanya kita memutuskan untuk cari keluar. Tapi kalau sekarang kalau kita bilang nggak ada nih kuliah saya kerjanya, nggak juga deh. Banyak loh lini-lini lain yang bisa bersinergi dengan pendidikan kita gitu. Ya. Dan kita pun di luar dan daerah itu sebenarnya sama saja. Karena teknologi sekarang berkembang. Iya. Benar. Contoh lah nih dengan bisnis konveksi sekarang mungkin merambah dunia digital, ya kan? Sebenarnya bagaimana kita mengemasnya saja, gimana kreatifnya kita. Kita harus kreatif nih. Karena pengangguran itu memang dampaknya tuh sebenarnya dengan kemalasan. Ya, itu pekerjaan yang tidak ada ya, Rian ya. Mungkin memang kita harus dari bawah dulu ya. Oke, kalau masalah lingkungan, Rian gimana di Bukit Tinggi ini? Apakah Bukit Tinggi ini norma-norma masih oke nih Rian? Secara norma ya, kalau kita bahas norma, kesusilaan, kesopanan, untungnya kita dijaga oleh adat istiadat kita ya ini ya. Sedikit banyaknya kita masih punya rem lah. Iya benar. Beda dengan kota-kota besar, mungkin Uni juga tahu lah, seperti di kota-kota besar lainnya. Nggak seperti itu lah. Tidak ada rem yang kita punya seperti di Minangkabau ini. Kita masih ada nenek mama. Iya. Masih ada orang yang harus kita hargai. Kita masih punya tingkat kepedulian kita masih tinggi nih. Tinggi ya. Walaupun kita tidak keluarga misalnya. Ketika saya
melakukan hal yang tidak sepatutnya, Uni yang bukan keluarga saya pasti punya kewajiban untuk mengingatkan saya kan. Nah, itulah hal-hal seperti itu yang harusnya kita syukuri masih ada di lingkungan kita kan. Tapi ini pas kamu ngomong kayak gitu, nih kepikiran satu, kenapa kita di Bukit Tinggi ini bukan kebanyakan ya, tapi Uni bilang beberapa oknum termasuk Uni. Kalau kita di Bukit Tinggi, kita kalau lewat itu kita nggak saling sapa. Tapi kalau kita merantau, kita akrab tuh sama orang sesama Bukit Tinggi gitu. Itu kebanyakan kayak gitu yang Uni rasakan. Mungkin nggak semuanya ya, tapi yang Uni rasakan seperti itu. Kayak kalau kita di sini, kita saling sibuk dan urusan kita masing-masing. Tapi kalau di rantau, kita kayak saudara gitu. Dari Sumatera Barat, daerahnya beda gitu, kita ketemu di rantau, merasa Contohnya waktu saya pertama kali ketemu Uni di rantau kan, saya tahu anak Uni, dari Bukit Tinggi nih. Wah, tahu lah ya. Langsung gitu. Walaupun Bukit Tingginya dimanapun, yang penting, ini sama-sama orang Minang, saya harus kenalan, saya harus ini gitu. Iya, karena kita sama-sama orang Minang, jadi kita bisa cepet nih. Ada aja ya cerita-cerita yang bikin kita tuh akrab gitu. Itu terasa banget tuh di rantau. Iya, betul sekali. Bener kan? Memang orang Bukit Tinggi ini dengan media Bukit Tinggi kita akhirnya mengenal gimana Bukit Tinggi, dan sekarang dengan media Bukit Tinggiku ini adalah sebagai bisnis digital atau murni media informasi. Waduh, tidak bisa dipisahkan ya nih. Dia harus sejalan nih, bisnis dan informasi. Karena tapi akhir-akhir ini kita sudah membatasi untuk seperti iklan gitu nih. Dulu orientasi kita memang sales, income. Berapapun iklan ambil. Kalau sekarang kita hanya membatasi 3 iklan sehari. 3 iklan sehari, maksimal ya. Maksimal. Karena itu berpengaruh juga kepada klien yang memang kalau terlalu banyak iklan. Benar. Salah satu pertimbangan klien kan itu kan, kalau terlalu banyak iklan dan sejenis pula, pasti klien walaupun dia tidak menyampaikan secara langsung pasti adalah. Ini sebagai pebisnis tahulah hal itu ya. Dan lagi media ini kan dibangun berdasarkan wadah informasi ya. Kalau terlalu banyak iklan, netizen juga komplain, kok iklan-iklan terus sih. Jualan nih. Iya, kalau mau memang iklan bikin akun khusus. Nah, kita kan juga menerima masukan-masukan seperti itu. Nah, sudah beberapa tahun ini saya memang bilang ke adik-adik yang menjalankan dibatasilah 3 iklan sehari. Tapi untuk lini bisnis yang lain, yuk kita gas nih. Ya benar. Berarti gitu cara Rian menimbangkan antara bisnis digital dengan media informasi. Karena kan kita memang harus memberi media informasi ke masyarakat itu tanpa kepentingan kita juga nggak bisa kita push ya di sana, tapi memang harus diselipkan juga karena maintain kan juga. Ya betul, ada teman-teman yang harus dikeluarkan gajinya, ada uang rokoknya, ada perawatan alat dan segala macamnya. Karena itu kan butuh effort. Bikin sebuah berita itu kan berat juga. Betul. Berat juga. Itu butuh. Dan tidak sembarangan juga nih, memang ada kan di pendidikannya pun memang khusus untuk jurnalistik ini memang khusus juga sekolahnya tidak bisa sembarangan gitu. Iya benar. Aduh, terima kasih Rian. Kita udah cerita tentang Bukit Tinggi nih. Bukit Tinggi ini benar-benar kota yang menarik nih. Karena dengan akun media yang Bukit Tinggi aja itu udah banyak followernya dan juga view-nya tuh sampai ke luar negeri nih Rian. Alhamdulillah. Bener ya, karena ini kalau di luar kan, sekelas Malaysia gitu, melihat info apa di Bukit Tinggi, dia lihat Bukit Tinggiku. Bukit Tinggiku. Kita yang orang Bukit Tinggi kadang-kadang kita nggak tahu. Bener gitu. Jadi memang banyak manfaatnya. Apa yang terjadi di kampung halaman kita ya. Nah itu memang akan memberikan informasi yang benar-benar yang terpercaya, yang semua masyarakat tuh percaya nih dengan akun Takana Kampung gitu. Nah, salah satunya tuh nih kalau orang-orang rantau pengen tahu update yang ada di kampung. Ya dengan sosial media lah salah satunya kan. Sosial media ya. Aduh. Terima kasih Rian.
udah bisa sharing-sharing dengan kami, seorang founder Bukit Tinggiku yang akan memberikan informasi-informasi gimana Bukit Tinggiku berdiri sampai saat sekarang ini. Makasih banyak, sampai jumpa di Pos Seruni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.